Ninja, atau yang juga dikenal sebagai shinobi, secara harfiah berarti seseorang yang bergerak secara rahasia. Ninja merupakan mata-mata, pembunuh, dan penyabotase di masa feodalisme Jepang. Mereka dilatih ninjutsu, yakni kumpulan teknik bertahan hidup yang mendasar dan berfokus pada perang yang tidak konvensional, sabotase, dan spionase. Teknik mereka adalah berbagai keterampilan seperti memanah, penyamaran, dan persembunyian, serta menyusup dengan atau tanpa suara. Sejarah ninja sangat sulit untuk dilacak, disebabkan info mengenai keberadaan mereka tersimpan rapat-rapat dalam dokumen-dokumen rahasia. Ninja sangat dikaitkan dengan sosok yang terampil bela diri, ahli menyusup, dan serba misterius seperti yang tampak di dalam film-film atau komik Jepang. Kata ninja terbentuk dari dua kata, yaitu nin dan sha, yang masing-masing memiliki arti tersembunyi dan orang. Jadi ninja adalah mata-mata profesional pada zaman feodalisme Jepang. Ninja juga bisa diartikan sebagai nama yang diberikan kepada seseorang yang menguasai dan mendalami seni bela diri ninjutsu. Nin artinya pertahanan, dan jutsu adalah seni atau cara. Kata ninja juga diambil dari kata ninpo. Po artinya adalah falsafah hidup, atau dengan kata lain, ninpo adalah falsafah tertinggi dari ilmu bela diri ninjutsu, yang menjadi dasar kehidupan seorang ninja. Sejarah ninja terutama terjadi selama Sengoku Jidai, atau zaman negara-negara yang bertikai, yang dimulai pada abad ke-15. Pada saat itu, Iga dan Koga sudah cukup terkenal. Klan lain akan mempekerjakan ninja mereka sebagai tentara bayaran untuk membantu memastikan keberhasilan mereka dalam mengambil dan mempertahankan wilayah. Sengoku Jidai bertahan lama, dari tahun 1467 hingga 1615, dan shinobi dari Iga dan Koga digunakan di semua sisi, tergantung siapa yang mempekerjakan mereka. Peristiwa penting yang tercatat adalah pertempuran Okehazama pada tahun 1560. Sebanyak 80 ninja Koga disewa oleh Tokugawa dan ditugaskan untuk menyerang pos terdepan yang dipegang oleh klan Imagawa. Tertulis bahwa ninja mampu menyelinap ke dalam kastil, menyalakan menara dengan api, dan membunuh pemimpin kastil bersama dengan 200 tentara. Pada 1 Oktober 1581, Oda Nobunaga dan 40.000 anak buahnya menyapu Provinsi Iga, yang hanya dipertahankan oleh sekitar 4.000 ninja dan pejuang Iga lainnya. Nobunaga bahkan menyewa klan Koga untuk membantunya menghancurkan benteng bukit tentara Iga, sementara Iga berjuang keras untuk mempertahankannya. Jumlah Nobunaga terlalu banyak, dan Iga harus menyerah. Pada saat itu, Oda Nobunaga tidak menunjukkan belas kasihan dan membantai semua orang Iga yang bisa dia temukan. Selama periode Edo, ninja tidak lagi diminati untuk pertempuran. Keterampilan mereka malah digunakan sebagai mata-mata dan pengawal untuk daimyo. Seiring waktu, ninja berpindah ke bidang pekerjaan baru, mulai dari tabib hingga pembuat kembang api. Pada awal abad ke-18, Oniwaban dibentuk oleh Shogun Tokugawa Yoshimune. Oniwaban adalah campuran antara badan intelijen dan dinas rahasia. Beberapa percaya bahwa ninja akhirnya berubah menjadi Oniwaban. Asal-usul ninja dapat ditemukan di Yamabushi, yang berarti prajurit gunung. Yamabushi sebenarnya bukanlah prajurit. Mereka adalah cabang dari para pendeta yang tinggal di pegunungan dan menyembah alam dengan hampir sepenuhnya mengasingkan diri mereka dari peradaban. Dengan kata lain,
mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat hebat. Yamabushi umumnya menetap di area pegunungan dan medan yang sulit dijangkau di daerah Iga dan Koga. Sejak usia muda, mereka dilatih dalam teknik bertahan hidup oleh Yamabushi dan akan menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut untuk kegiatan mata-mata dan pembunuhan. Untuk memahami mengapa pada awalnya ninja terbentuk, kita harus memahami masyarakat Jepang pada saat itu. Pada masa itu, samurai adalah kelas penguasa. Mereka adalah puncak piramida budaya di Jepang. Norma kehormatan yang ketat dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dilakukan secara terbatas dan berlaku antara samurai yang satu dan samurai lainnya. Dua kelompok yang kebanyakan adalah petani memutuskan bahwa mereka tidak menyukai gaya hidup seperti ini, sehingga mereka membebaskan diri dan membentuk komunitas kecil tersendiri. Kedua kelompok tersebut ialah Iga dan Koga. Mereka mendirikan sebuah masyarakat demokratis, di mana kedudukan di masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan pada derajat keturunan tertentu. Mereka sadar bahwa mereka suatu saat akan diserang oleh berbagai panglima perang di sekitar mereka, sehingga mereka mendirikan desa di daerah-daerah pegunungan. Menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi tentara samurai yang lebih besar dan terlatih, mereka pun akhirnya belajar dari Yamabushi dan membentuk ninja atau shinobi. Ninja atau shinobi membentuk dan menata sistem demokrasi ratusan tahun sebelum pemerintah Jepang terbentuk. Ninja menjalani hidup dengan kebebasan pribadi dan hidup dengan mandiri dari penguasa lokal yang berkuasa atau daimyo. Kedudukan mereka di sebuah desa ninja didasarkan pada keahlian pribadi mereka. Di desa Iga misalnya, ada 3 tingkatan, yaitu Jonin, Chunin, dan Genin. Pada dasarnya, ini merupakan tingkatan mahir, menengah, dan pemula. Menurut mereka, tingkatan ini tidak didapat dengan kelahiran, tetapi dicapai dengan cara pembuktian diri sesuai dengan keterampilan, keahlian, ketaatan, dan juga kecerdasan mereka. Masing-masing desa dipimpin oleh kelompok yang terdiri dari 12 atau 15 tetua desa yang dipilih oleh badan desa secara keseluruhan. Setiap peraturan atau keputusan penting diputuskan setelah semua tetua melakukan konsiliasi satu sama lain. Gerakan bela diri ninjutsu hanyalah berupa tendangan, lemparan, patahan, dan serangan. Kemudian dilengkapi dengan teknik pertahanan diri seperti bantingan, berputar, dan teknik bantu seperti meloloskan diri, mengendap, dan teknik khusus lainnya. Namun dalam praktiknya, ninja sebenarnya menghindari kontak langsung dengan lawannya. Oleh karena itu, berbagai alat lempar, lontar, tembak, dan penyamaran lebih sering digunakan. Berbeda dengan seni bela diri yang lain, ninjutsu juga lebih mengajarkan teknik spionase, sabotase, melumpuhkan lawan, dan menjatuhkan mental lawan. Dalam ajaran Ninpo, salah satu tujuan ninjutsu adalah untuk mengaktifkan indera keenam mereka. Intuisi dan kekuatan fisik mereka dilatih pada jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan para ninja untuk dapat mengenal orang lain dengan baik dan mengerti setiap persoalan dalam berbagai disiplin ilmu. Di dalam Ninpo juga terdapat teknik bela diri tangan kosong atau taijutsu, teknik pedang atau kenjutsu, teknik bahan peledak dan senjata api atau kajutsu, teknik hipnosis atau semonjutsu, dan teknik ilusi atau genjutsu. Pada aliran Togakure Ryu, dikenal juga adanya latihan olah energi yang disebut Hujikiri. Prinsipnya adalah penggabungan antara kekuatan fisik dan mental,
Penyaluran energi yang tepat dari tenaga kuji kiri dapat bersifat menghancurkan. Namun di sisi lain, jika digunakan untuk olah pikir, dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang pelik. Ninjutsu akan sia-sia jika ninja tidak memiliki mental dan spiritual yang kuat. Untuk itu, ninja harus menguasai kuji-in atau kekuatan spiritual dan mental berdasarkan simbol yang terdapat di telapak tangan yang dipercaya menjadi saluran energi. Simbol di tangan diambil dari praktik pada masa awal penyebaran agama Buddha. Dari 81 simbol yang ada, hanya 9 simbol yang utama, yaitu Rin, yakni kemampuan memberi kekuatan pada pikiran dan tubuh. Pyo, kemampuan untuk menyamarkan keberadaan tubuh. Toh, kemampuan menyeimbangkan unsur padat dan cair pada tubuh. Sha, kemampuan untuk menyembuhkan tubuh. Kai, kemampuan untuk memberi kontrol menyeluruh terhadap fungsi tubuh. Jin, kemampuan untuk meningkatkan kekuatan telepati. Retsu, kemampuan untuk menghadirkan kekuatan telekinetik. Zai, kemampuan untuk meningkatkan keselarasan terhadap alam. Dan Zen, kemampuan untuk memberi pencerahan pikiran dan pemahaman. Seorang ninja akan menjadi master sejati dengan menguasai simbol-simbol ini. Walaupun terdapat banyak keluarga ninja di Jepang, namun baru sekitar tahun 60-an, keluarga ninja baru dapat didekati oleh orang luar. Pada tahun 1960, televisi Jepang menayangkan laporan dokumentasi dan sejarah ninja. Salah satu aliran yang membuka diri dan memperkenalkan ninja ke dunia luar adalah aliran Togakure Ryu, dengan pewaris dari generasi ke-34, yaitu Masaaki Hatsumi, yang profesi sehari-harinya adalah seorang tabib ahli penyembuhan dan pengobatan tulang. Ninja memiliki senjata dalam berbagai jenis, bentuk, dan ukuran. Di antaranya adalah senjata lempar seperti pisau kecil, atau cakram berbentuk bintang yang dikenal sebagai shuriken, sabit berantai yang disebut kusarigama, jangkar bertali untuk memecah dinding yang disebut kaginawa, dan asiaro untuk membuat jejak kaki palsu agar tidak terlacak saat menjalankan misi. Selain pria, wanita juga bisa menjadi seorang ninja, atau yang disebut kunoichi, yang biasanya bekerja dengan menggunakan kefeminiman mereka ketika melakukan pendekatan pada sang target. Kefeminiman inilah yang digunakan untuk memanipulasi kejiwaan dan batin target. Mereka bisa mendekati target dan membunuhnya tanpa jejak. Kunoichi memiliki misi yang berbeda dengan ninja pria pada umumnya. Mereka lebih sering dekat dengan target, sehingga mereka juga lebih sering menggunakan senjata jarak dekat seperti Mitsubishi, racun, tali, dan tessen. Selain itu, senjata-senjata tersebut juga praktis dibawa tanpa terlihat. Pada saat usia anak-anak, ninja telah dilatih untuk waspada dan dididik dalam kerahasiaan dan tradisi ilmu mereka. Pada umur 5-6 tahun, mereka biasanya diperkenalkan dengan permainan ketangkasan dan keseimbangan tubuh. Mereka disuruh berjalan di atas papan titian yang sangat kecil, mendaki papan yang terjal, dan melompati semak-semak yang berduri. Pada umur 9 tahun, mereka dilatih untuk kelenturan otot. Anak-anak dilatih untuk berguling dan meloncat. Setelah itu, anak-anak diajarkan teknik memukul dan menendang pada target jerami yang diikat. Setelah itu, pelatihan meningkat ke seni bela diri tanpa senjata. Barulah pada masa remaja, mereka diajari cara menyembunyikan dan menggunakan senjata khusus. Melempar pisau, teknik tali, berenang, taktik bawah air, dan teknik menggunakan alam untuk mendapat informasi atau untuk menyembunyikan diri. Waktu mereka dihabiskan dalam ruang tertutup atau bergelantungan di pohon untuk membangun kesabaran, daya tahan, dan stamina.
Ninja yang asli saat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi di Jepang. Karena penguasaan bela diri ninjutsu yang klasik sangat sulit untuk dipelajari. Jika orang menyebut saya ninja yang terakhir, silakan saja. Namun dengan kemajuan zaman sekarang, rasanya bukan zamannya ninja lagi. Untuk mempelajari yang asli pun teramat susah, kata Jinichi Kawakami, ninja terakhir klan Iga generasi ke-21. Menurutnya, ninja yang asli dengan penguasaan ilmu bela diri kuno ninjutsu luar biasa sulitnya. Dan pada zaman sekarang, mungkin sulit untuk mengikuti atau mempelajarinya. Ilmu ninja zaman dulu yang asli pun menurutnya juga sudah tertutup, tak bisa diakses lagi. Dan kemungkinan tak akan ada yang bisa mempelajarinya lagi. Saat ini keahlian-keahlian ninja yang sekarang hanya digunakan untuk komersialisasi saja. Dengan mempelajari ninja, diharapkan manusia bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik. Nilai-nilai budaya Jepang pun ikut terjaga dengan baik. Dan bahkan bisa membantu budaya Jepang agar tersebar lebih luas lagi di dunia.